Hai semuanya, aku Ibnu Lambang. Salah satu rule dalam bikin konten video adalah audio lebih penting daripada visual. Itu kenapa konten podcast makin hari makin rame, sedangkan udah jarang lagi yang nonton film bisu seperti Charlie Chaplin. Bener kan? Oke, visualnya nggak begitu bagus, lightingnya gelap, resolusinya rendah, dan noise visual di mana-mana, penonton masih akan tetap nonton video kalian selama audio kalian jelas. Tapi sebaliknya, konten cakep, lighting proper, gambarnya jernih, dan resolusinya tinggi, tapi audionya kresek-kresek. Aku jamin, penonton akan langsung skip ke video selanjutnya. Jadi di video ini aku mau share ke kalian semua setup audio yang aku pakai untuk bikin konten di channel ini. Mulai dari mikrofon sampai recorder. Kira-kira kalian tahu nggak mikrofon apa yang aku pakai? Apakah shotgun mic? Atau dynamic mic? Atau clip-on mic? Atau semuanya? Nah, di sini aku mau bahas satu persatu, tapi ini bukan soal teknis ya teman-teman, karena ini based on pengalaman aku aja. Oke, kita akan bahas satu persatu. Let's go! Setup pertama, untuk mikrofonnya aku pakai Boya BY-M1 seperti ini, dan recordernya aku pakai HP aku sendiri. Dan kebetulan di sini aku pakai iPhone 6s. Mic ini biasanya dipasangkan di kerah baju kalian, atau sebenarnya dipegang juga nggak masalah. Kelebihan, karena kamera dan recorder terpisah, maka jarak antara kalian dengan kamera itu bukan jadi masalah ya teman-teman. Setup ini cocok buat kalian yang mau bikin konten vlog, atau wawancara, prank, mungkin sampai liputan. Kekurangan di setup ini, karena recordernya terpisah dari kamera, maka ada kemungkinan kalian buat lupa pencet tombol record, dan suaranya nggak kerekam. Percaya banget, itu sering terjadi. Yang kedua, kalian harus synchronize antara audio dengan videonya di post-production. Tapi sebenarnya ini juga jadi masalah yang besar karena banyak dari aplikasi editing video yang sudah menyediakan fitur synchronize secara otomatis. Kelemahan lainnya juga begitu signifikan sih. Misalnya penjepit yang harus berada di kerah bisa jadi mengganggu penampilan kalian. Atau penempatan posisinya yang nggak pas, pasti akan timbul suara kresek-kresek antara gesekan mic kalian dengan baju kalian. Hal yang harus diperhatikan, karena mikrofon Boya ini bisa multi-platform antara smartphone dengan kamera, kalian harus perhatikan posisi switch yang harus disesuaikan dengan recorder kalian. Nah, buat kalian yang memiliki mikrofon clip-on selain Boya ini, yang harus lebih diteliti lagi adalah tipe jack yang digunakan antara TRS dan TRRS. HP pada umumnya menggunakan TRRS. Jika kalian menggunakan jack TRS, maka kalian perlu splitter seperti ini yang berfungsi untuk memisahkan audio dari mic di HP. Untuk hasil suaranya seperti ini. Cek 1, 2, 3, ini adalah suara yang direkam dari setup yang pertama. Oke, lanjut. Setup kedua. Di setup kedua ini, aku pakai mikrofon BM800 yang disandingkan dengan phantom power 48 volt dari TAF Studio yang dihubungkan ke laptop sebagai recorder menggunakan sound card V8. Untuk software perekaman, aku pakai Adobe Audition. Sebenarnya pakai aplikasi yang lain juga nggak apa-apa sih. Yang penting sesuai dengan referensi kalian. Kelebihan dari setup ini adalah kalian akan mendapatkan hasil suara yang detail dan kalian akan lebih mudah dalam melakukan editing suara. Kelemahan dari setup ini adalah ribet. Setup ini hanya bisa digunakan untuk setting yang fix seperti di studio. Buat kalian yang mobile untuk jalan-jalan atau vlog, ya nggak bisa pakai setup ini. Yang kedua, sama dengan kelemahan setup yang pertama, yaitu lupa tekan tombol record dan harus synchronize dulu. Hal yang perlu diperhatikan adalah setup mic input pada laptop yang kalian bisa setting seperti ini. Untuk melakukan perekaman di Adobe Audition, setelah kalian buka aplikasi Adobe Audition, langsung masuk ke Edit File, Reference, dan Audio Hardware. Di sini teman-teman kalian bisa setting audio hardware yang kalian pakai. Di sini mikrofon aku pakai V8 dan untuk output speakernya aku keluarin di headset aku di USB audio device. Untuk settingan di sini sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua, tergantung dari input device yang kalian pakai. Yang pasti harus diisi dengan sesuai.
Untuk contoh hasil suaranya adalah seperti ini. Cek 1, 2, 3, ini adalah contoh hasil suara dari setup yang kedua. Oke, lanjut. Setup ketiga, yaitu setup vlog. Di setup ketiga ini aku pakai mikrofon Boya BY MM1 yang dihubungkan langsung ke kamera atau ke HP kalian sebagai recordernya. Setup ini yang paling simple di antara setup yang lainnya. Kalian hanya perlu pasangkan di hot shoe kamera kalian dan colok ke bagian mikrofon cek pada kamera. Dan itu, udah selesai, itu aja. Untuk HP juga sama, tapi kalian perlu tambahan holder yang ada cold shoe-nya. Seperti ini. Di sini kebetulan aku pakai Ulanzi. Setup ini cocok buat kalian yang melakukan vlogging. Kelebihan, pertama dan paling penting adalah ini nggak perlu power tambahan, baterai atau apapun. Tinggal plug and play, jadi nggak ada cerita suara nggak kerekam karena baterainya habis. Ya bisa juga sih kalau baterai kamera kalian atau HP kalian habis, tapi ya terserah. Yang kedua, ini aksesorisnya lengkap. Mulai dari shock mount ada, dead cat juga ada. Ini untuk menghalau suara angin saat kalian ngevlog di luar ruangan. Kekurangan dari setup ini adalah kualitas suaranya yang cukup aja. Bagus banget? Ya enggak. Tapi jelek banget juga enggak. Dan ini adalah contoh setup vlogging yang sering aku pakai. Cek 1, 2, 3, ini adalah contoh suara dari setup yang ketiga, yaitu setup vlogging. Oke, lanjut. Nah, itu dia setup audio yang aku pakai di channel ini. Yang pasti untuk mendapatkan audio yang proper, mikrofon dan recorder itu hanya sebagian kecil dari faktor keseluruhan. Room acoustic treatment itu penting, dan audio processing juga penting. Yang pasti sesuaikan dengan budget yang kalian punya dan alat apa aja yang kalian punya. Kalau ditanya, aku sering pakai setup yang mana, itu semua kembali lagi tergantung ke konten apa yang aku buat. Tapi yang aku pastiin adalah aku biasanya menggunakan 2 setup dalam satu video. Tujuannya yang nggak lain yang nggak bukan adalah untuk backup. Ya pasti kalian kesel juga kan, udah capek-capek syuting, ternyata mikrofonnya ataupun recordernya bermasalah. Nah, itu semua akan terantisipasi dengan menggunakan 2 setup. Itu dulu teman-teman yang bisa aku sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Like video ini jika kalian suka, dislike aja nggak apa-apa kalau kalian nggak suka. Jangan lupa komen jika kalian ada pendapat yang lain ataupun ya yang lebih pro audio. Monggo silahkan komentar di bawah. Jangan lupa main-main juga di Instagram aku @ibnuherlambang. Dan seperti biasa, saya Ibnu Herlambang. See you next video. Bye.